itu. Pejabat ini mungkin ada karakternya orangnya sing rada blanyong sithik misalkan, rada seneng guyon. Nah, ini ketika melihat pementasan almarhum Ki Seno, mereka itu seolah-olah melihat diri sendiri. Melihat diri sendiri yang bisa menyuarakan, bisa menyampaikan gitu. Oke, jadi teman-teman, Pak Sutopo ini selain beliau sebagai pengusaha tembakau, beliau juga seorang seniman dan budayawan dari Lampung ini. Jadi yang konsen beliau tekuni saat ini adalah sebagai seorang dalang. Kita akan tanya-tanya tentang seputar wayang pada beliau. Kita berangkat dari sini dulu, Pak. Wayang itu apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Wayang itu kalau saya itu sebagai media, bahwa di dalamnya itu adalah pesan-pesan. Jadi pesan kehidupan, pesan moral, semuanya kompleks ada di situ. Terus kalau di wayang itu kan banyak cerita tentang tadi. Wayang itu kan isinya para kesatria. Tidak pernah ada wayang yang bercerita tentang orang kecil. Baru kemudian ketika Solo membuat Jogja membuat Punokawan itu baru muncul cerita-cerita tentang orang kecil. Sebenarnya gimana, Pak? Mungkin begini. Jadi itu adalah imajiner dari seniman-seniman empu seni yang ada di Jogja, khususnya yang ada di Jawa ini. Jadi ketika di dunia pewayangan itu yang ditampilkan satu ksatria, kemudian yang kedua adalah Pandito, Sang Dwijo, kemudian Raja, hanya 3 kasta. Jadi Raja, Ksatria, dan Brahmana. Kemudian mereka ini belum mewakili menurut saya, karena yang keterwakilan yang ditampilkan itu hanya di kasta-kasta tinggi. Sementara kehidupan bermasyarakat itu ada yang kasta rendah, seperti keterwakilan orang-orang kecil, keterwakilan masyarakat, keterwakilan petani atau wong cilik. Nah, sehingga muncul imajiner bahwa wayang itu harus tidak hanya menampilkan itu. Kadang orang kecil ini juga mempunyai sifat, mempunyai karakter, meskipun hanya kasta rendah, tapi mereka pola pikirnya bisa melebihi dari para kesatria. Ada di dalam pewayangan itu kesatria, tapi sifatnya malah justru tidak bagus, akan lebih baik sifatnya itu dari orang-orang kecil. Nah, ini belum dimunculkan di dalam dunia pewayangan, sehingga di dalam dunia pewayangan itu muncul Punokawan ini. Kalau yang tema-tema sentral yang diangkat dari pewayangan itu apa sih, Pak? Garis besarnya adalah Mahabharata dan Ramayana. Jadi ada dua garis, Ramayana dan Mahabharata. Itu bisa tidak wayang itu diambil dari cerita lain selain Ramayana dan Mahabharata? Bisa tidak, Pak? Oh, sangat bisa, Mas, sangat bisa. Karena wayang ini adalah menggambarkan bagaimana perilaku masyarakat, dan yang terpenting adalah pesan di situ. Pesan untuk memayu hayuning bawono. Jadi pesan kebaikan. Meskipun di dalam pewayangan itu pasti ada dua cerita. Jadi watak yang baik dan watak yang tidak baik. Nah, ini sebagai balancing untuk yang tidak baik. Karena orang nanti akan memilih, oh, yang watak baik itu endingnya seperti apa, yang tidak baik itu nanti endingnya seperti apa. Nah, menurut saya, wayang itu tidak harus menggambarkan para kesatria, kemudian raja, kemudian brahmana. Wayang nanti mengambil cerita misalkan dari Punokawan. Di situ orang kecil semua. Itu sangat bisa menurut saya. Bahkan wayang yang menggambarkan hewan-hewan saja ada kok. Ini kan Pak, di masa modern ini kita kan banyak orang-orang yang sudah mulai meninggalkan tradisi menonton wayang, menanggap wayang, mengelola wayang dan sebagainya. Jadi kalau menurut Bapak gimana itu, Pak? Begini. Jadi kadang kita mungkin akan ada di tingkat kejenuhan ketika melihat kesenian tradisional yang hanya menggambarkan atau menceritakan yang monoton itu saja. Pelaku seni itu seyogianya menurut saya harus mempunyai gebrakan-gebrakan, dan gebrakan-gebrakan itu
harus disesuaikan dengan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada zaman ini apa yang paling dibicarakan, apa yang paling ditangkap, apa yang sedang ngetren. Nah, apa yang sedang ngetren gitu. Gitu ya. Itu di pewayangan itu kan ada pola yang memang sepertinya sudah runtut menjadi pakem, kayak orang menyebutnya sebagai gagrak itu. Yeah. Kalau menurut jenengan sebenarnya gagrak itu apa sih, Pak? Gagrak itu pakem atau patokan, real menurut saya. Jadi ada gagrak Ngayuk Jogarto. Gagrak Ngayuk Jogarto itu iringannya seperti itu, kemudian sulukannya seperti itu. Kemudian gagrak Surakarta. Gagrak Surakarta atau gagrak Solo itu iringannya beda dengan gagrak Jogja. Kemudian suluknya saja juga berbeda. Nah, wayang kedu itu ada juga. Wayang kedu itu suluknya beda, iringannya juga berbeda. Jadi gagrak itu mungkin apa ya? Patokan atau mungkin patokan ya. Patokan pakem. Pakem yang sudah dibuat ya. Yeah. Itu yang buat siapa, Pak, gagrak itu, Pak? Mungkin zaman kerajaan dulu ya, Mas ya. Jadi kalau setahu saya sebelum Mataram dan Surakarta itu ada yang dinamakan gagrak kedu. Kemudian saya pernah berbincang-bincang dengan tokoh budayawan dari Yogyakarta bahwa sebenarnya wayang itu dimulai dari gagrak kedu dulu. Gagrak kedu itu yang lebih tua. Ada namanya Dalang Kiai Panjang Mas. Kiai Panjang Mas itu dari Kedu. Itu beliau adalah dalang ruwatan. Nah, bermula dari Kedu, kemudian ini dibawa dan diboyong ke Surakarta dan diboyong ke Ngayuk Jogarto. Itu tokoh seniman Jogja yang mengatakan. Nah, saya pun kaget, loh, mosok Mas? Iya Mas. Jadi wayang itu bermula dari Kedu, dari gagrak Kedu itu sebagai babon. Kemudian wayang itu dibawa ke Surakarta dan dibawa ke Jogja, sehingga perbedaan. Jadi orang melihat wayang kedu itu cenderung lebih besar, lebih gede gitu. Nah, ketika sampai di Solo, orang membuat agak simpel. Karena mereka ada yang mengatakan begini, mereka melihatnya itu hanya dari samping. Loh, wayangnya kok cilik-cilik, ki Werkudara kok cilik. Nah, mereka melihatnya tidak dari depan gini, jadi dari samping. Sehingga di sana membuatnya ya sesuai dengan imajiner ketika melihat. Kalau yang gagrak pesisiran itu, Pak? Gagrak pesisiran itu daerah Pekalongan, Tegal itu ya. Daerah Pekalongan, Tegal, kemudian Rembang, ada juga itu, Mas. Tentunya ada wayang goleknya juga itu, Pak, yang dari gagrak pesisiran ya, Pak ya? Wayang golek itu sebenarnya sebagai pelengkap. Filosofinya begini kalau di Jawa ya, kalau bukan di Sunda. Jadi wayang golek itu nanti keluarnya di ending, di penutupan sebelum tancep kayo. Jadi itu maknanya durasi wayang mulai jam 9 taruhlah sampai jam 4 pagi misalkan. Nah, kemudian nanti ada sosok golek. Jadi di situ gini, itu pesan terhadap penonton. Sing apik golek ono. Oh, gitu. Sing apik golek ono. Tapi Pak, kalau cerita wayang apa selalu happy ending, Pak? Enggak kan, Pak ya? Iya lah, Mas. Selalu happy ending. Selalu happy ending. Meskipun happy endingnya itu kalau di zaman milenial, happy endingnya itu tidak harus dengan euforia. Nah, happy endingnya itu nanti ada pesan di situ. Kemudian happy endingnya di situ juga satu ada pesan. Kemudian di situ pasti ada semacam kayak kegembiraan, kemudian ketentraman dan kedamaian seperti itu. Kalau di wayang ini kan banyak tetabuhan, Pak, macam-macam. Ada tenong, ada gong, ada gambang, ada suling, kendang. Nah, itu apa masing-masing alat memiliki makna tersendiri, Pak, selain fungsinya sebagai pengiring dalang itu, Pak? Itu menurut saya sebagai instrumen. Jadi instrumen itu lebih lengkap karena alat musik terutama gamelan ini mungkin kalau dibandingkan dengan orkestra yang dari Eropa itu setara, dan kalau orkestra itu mungkin hanya beberapa macam. Kalau di gamelan itu bermacam-macam. Jadi ada kenong, kemudian ada bonang, ada kempul saja ada kempul, ada suwuan, ada penatas, gong penatas, gong gede.
Kemudian bonang saja ada bonang barung dan bonang penerus. Gender ada gender barung, gender penerus. Saron pun itu ada saron demung, ada saron dan ada peking. Artinya itu memberikan makna lain tidak Pak alat-alat itu Pak? Apa mungkin ada kereta bosonya, mungkin ada saneponya gitu ya? Saya merasakan bahwa itu sebenarnya ada. Cuman sampai saat ini wayang ini kan sebenarnya hasil kreasi setelah evolusi dari dulu zaman kerajaan Mataram kuno. Kemudian wayang kulit pertama kali dipentaskan itu kan di zaman Prabu Erlangga di Kahuripan, yang dipertontonkan secara umum untuk upacara kenegaraan. Kalau di zaman Mataram kuno itu wayang itu belum divisualkan dengan kulit dan lain sebagainya, tapi di Mataram kuno itu konon katanya ada prasasti bahwa di situ ada semacam kayak wayang orang, tapi wayang orang tidak full seperti sekarang. Dan pada Mataram kuno itu juga ada prasasti yang mengatakan bahwa di situ ada pertunjukan raja, orang cebol, kemudian ada mabanyol dan lain sebagainya. Mabanyol itu semacam kayak dagelan, itu sudah dipentaskan di situ. Zaman Mataram kuno itu saya kemarin ketemu dengan teman yang ahli di teman arkeolog, orang Temanggung juga, itu mengatakan dan menemukan bahwa ada mabanyol, kemudian ada tari-tarian dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah era kerajaan Mataram kuno itu Mataram kuno karena ada bencana alam yang kerajaan Mataram kuno atau kota Mataram kuno itu terkubur oleh letusan gunung Sindoro itu. Kemudian pusat kerajaan pemerintahan ini diboyong ke timur, kemudian berdirinya kerajaan Kahuripan. Nah di situ divisualkan bahwa wayang itu divisualkan dengan kulit pertama kali. Tapi instrumen iringannya belum seperti sekarang ini. Jadi masih sederhana. Kalau dulu iringannya apa Pak? Iringannya dulu kalau keprak itu masih pakai pakai bambu. Kemudian iringannya hanya kendang sama suling. Belum. Yang alat musik pakai besi belum. Nah, kalau alat musik pakai besi itu dimulai sekitar tahun berapa Pak? Musik pakai besi itu mungkin kerajaan Majapahit. Majapahit. Tapi sebenarnya wayang itu Pak cuma ada di Jawa atau di tempat lain ada Pak? Wayang itu ada di beberapa negara Pak, kita Pak. Sumatera ada, wayang Banjar itu ada. Banjar itu daerah mana kemarin teman saya itu menemukan wayang unik. Nah kemudian saya foto. Setelah saya foto, saya konsultasi, saya minta petunjuk ke senior yang dari Temanggung. Mas iki wayang apa Mas iki Mas? Cirebon Udu Mas iki wayang Banjar. Wayang Banjar dari Kalimantan Selatan. Yeah. Kalau di luar negeri ada enggak Pak? Dari Thailand itu. Sana ada enggak Pak? Kayaknya ada Mas. Ada, tapi mungkin ceritanya yang beda. Tapi yang jelas ada ya Pak. Kalau wayang itu sendiri Pak, itu jangan sebagai dalang Pak. Itu sebenarnya media untuk apa sih Pak? Wayang itu Pak? Satu pesan Mas menurut saya, pesan kebaikan. Jadi kalau tontonan secara umum bahwa wayang ini memang sudah langka dan tidak banyak, artinya pelaku seni wayang misalkan dalang itu di setiap kota ini kan tidak banyak, beda dengan musik modern lah taruhlah. Nah ketika wayang itu sebenarnya pesan di situ, karena dalam pementasan itu pasti ada judul dan lakonnya. Jadi wayang itu tidak serta-merta ketika seorang dalang mementaskan itu tidak dengan lakon, pasti ada lakon dan ada alur ceritanya. Taruhlah Wahyu Mekutoromo misalkan. Nah di situ ada pesan-pesan. Nah pesan-pesan ini divisualkan dulu. Jadi sebelum nanti pesan yang paling akhir itu ada dramanya. Ada guru-guru. Ada drama. Jadi drama yang menggambarkan kehidupan perilaku manusia yang baik, yang jahat, dan yang baik gitu.
yang jahat dan yang baik. Yeah. Nah, kalau itu Pak, penokawannya itu apa sebagai pelengkap saja gitu Pak? Kalau kita merujuk kepada wayang Mahabharata dan Ramayana dari India, itu tidak ada yang namanya Semar, Petruk, Bagong, Gareng, itu tidak ada. Tidak ada. Itu yang ada hanya di Jawa. Yang ada hanya di Jawa. Kalau di kitab-kitab Islam ada Samir nana khair fatrukil bago. Samir nana khair, samirna la khair fatrukil bago. Jadi tetaplah engkau berbuat baik dan tinggalkan kejahatan. Itu katanya. Samir kemudian divisualkan menjadi Semar. Nala divisualkan menjadi Nolo Gareng. Fatruk itu fatrukil bago. Fatruk jadi Petruk, bago jadi bago. Nah, mungkin kalau kita flashback ke belakang zaman Wali di abad ke-14. Abad ke-14 zaman Kerajaan Demak Bintoro nggih. Sunan Kalijogo, Dewan Wali itu memang merekayasa bahwa nun sewu dengan tanda kutip bahwa wayang itu dulu adalah peninggalan bukan kesenian yang Islami. Nah, karena wayang pada waktu itu menjadi media pesan dan tutur dan di situ menjadi tontonan yang menarik, sehingga Dewan Wali ini mengadopsi wayang itu kemudian dimodifikasi sedemikian rupa dan dimasukkan mungkin dari bahasa-bahasa seperti itu, bahasa Arab dan lain sebagainya. Kalau Mahabharata yang kalau diambil dari mana? Dari Hindustan, kaum Hindustan itu kan tidak ada Bago, Samir, Fatruk kan tidak ada. Samir, Fatruk, Nala dan Bago itu adalah bahasa Arab. Nah, yang membawa bahasa Arab ke Jawa Dwipa ini kan Wali, para saudagar, kemudian di sini ada Wali itu. Kemudian Wali itu mungkin menurut saya menyisipkan bahwa ini kebaikan harus kita sisipkan, karena Wali ini mungkin dekat dengan pesantren, dengan tanda kutip bahwa pesantren itu adalah tempat pendidikan kaum bawah, beda dengan bangsawan. Bangsawan mungkin tempat mereka belajar ya di lingkungan kerajaan. Nah, pesantren ini para wali ini cenderung masuk ke tingkat bawah, masyarakat paling bawah, sehingga menerapkan ilmu dan lain sebagainya itu kemudian diakomodir di dalam pesantren itu. Nah, siapa yang akan mewakili kaum pesantren yang di bawah ini? Mungkin kaum pesantren ini melihat satu ketidakadilan, kemudian yang kedua melihat penguasa yang mungkin satu tidak adil dan penguasa yang tidak melindungi rakyatnya. Nah, ini sebagai bentuk mudoroso, sehingga Ponokawan ini harus ditampilkan. Begitu. Kalau lakon yang sering Anda mainkan itu Pak, sebenarnya itu tentang apa biasanya Pak? Macam-macam Mas. Jadi di ritus upacara adat misalkan, upacara adat ini dari zaman senior saya, dalang senior yang ada di Legok Sari ini, di Lamuk ini, Sri Mulih. Lakonnya Sri Mulih, selalu Sri Mulih. Kemudian yang malam itu yang siangnya Romo Tambak. Romo Tambak, yang malam Sri Mulih. Romo Tambak ini filosofinya ketika bahwa manusia ini hidup tidak lepas dari air, karena air adalah salah satu sumber penghidupan manusia. Nah, Romo Tambak ini di situ menggambarkan bahwa Romo Tambak yang ditambak itu adalah air. Jadi jangan sampai nanti kita itu kehilangan air. Jadi ditambak. Tambak itu adalah dibendung. Nah, dibendung ini kan fungsinya untuk persediaan. Untuk persediaan. Nah, ini pesan terhadap masyarakat bahwa di dalam lakon Romo Tambak itu, satu, kita harus menjaga lingkungan supaya sumber mata air tetap hidup, tetap terjaga. Debit air syukur jangan sampai berkurang dan lain sebagainya. Kalau Sri Mulih di dalam masyarakat kami di Lamuk, jadi kami bertani tembakau itu kami masih kental dan kami masih melekat dengan yang dinamakan Mbok Dewi Sri. Jadi Mbok Dewi Sri itu yang kami kenali ada 5. Dewi Sri Ijo itu yang menjaga di lahan pertanian.
Sri kuning itu yang menjaga setelah tembakau dipetik kemudian difermentasi. Sri Anjang Kencono itu setelah tembakau diperam, difermentasi kemudian dirajang, kemudian dianjang, itu namanya Mbok Dewi Sri Anjang Kencono. Nah, Mbok Dewi Sri Lulut itu dalam upacara-upacara selamatan itu pasti disebutkan tumpeng sak panduman kinaryo ambektene Mbok Dewi Sri Lulut mugia tulus dados ngamalipun. Nah, dari tembakau itu, dari hasil tembakau itu semoga tulus menjadi amal kebaikan. Jadi amal kebaikan itu ya bisa menjadi rezeki yang bermanfaat. Bermanfaat pun harus barokah. Barokah harus bermanfaat. Barokah kalau tidak bermanfaat ya muspro. Gitu. Nah, yang terakhir adalah Mbok Dewi Sri Sedono. Mbok Dewi Sri Sedono ini setelah tembakau dirumat, mulai dari lahan pertanian, kemudian fermentasi, setelah dianjang, kemudian dijemur, malam ada proses pengembunan, kemudian packing, dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, ini kita merawatnya itu sama halnya dengan kita merawat diri kita sendiri, merawat dengan lingkungan. Nah, di dalam lakon itu Mbok Dewi Sri Mulih, artinya jangan sampai nanti dari Sri Ijo, kemudian Sri Ijo ini pergi. Nah, menurut saya kepergian Mbok Dewi Sri Ijo itu ketika manusia, petani tembakau itu sudah lupa merawat tembakau, sudah lupa dengan proses-proses selamatan. Otomatis nanti pertumbuhan tembakau ini tidak bagus. Nah, ketika pertumbuhan tidak bagus karena manusia atau petani itu abai, sehingga pertumbuhan ini tidak bagus, ini sama halnya bahwa tembakau ini koncatan Mbok Dewi Sri. Nah, supaya ini tetap hijau bagaimana? Ketumbuhan Mbok Dewi Sri konotasinya. Ketumbuhan Mbok Dewi Sri, yuk kita rawat dengan bagus. Pupuk yang penuh. Kemudian leh ngopeni wae, leh miyoro kaya dene dhewe ngopeni awake dhewe. Interaktif petani tembakau dengan tembakau yang ada di lahan pertanian itu sering dilakukan. Jadi malam hari atau esok pagi kita ke lahan pertanian, kita masuk ke dalam satu lokasi. Itu kita sebelum masuk ya uluk salam, ulun nuwun atau bagaimana dengan bahasa kita, bahasa batin kita. Bahasa batin kita menghormati, menjaga, merawat. Dan ada komunikasi, ada benang merah yang paling dalam sebenarnya di dalam pertembakauan itu. Sehingga kami dari kakek moyang kami, dari senior dalang kami, warga kami, bahwa untuk upacara adat ini lakon wayang kita harus mengambil Sri Mulih. Nah, Sri Mulih itu kita kembalikan kepada diri kita sebenarnya. Nah, meskipun sampai saat ini kita dan masyarakat kami belum pernah melihat kemudian seperti yang disebutkan tumpeng sak pantuman ambektene Mbok Dewi Sri Ijo ingkang reksa wonten wana, tumpeng sak pantuman badhe ambektene Mbok Dewi Sri kuning ingkang reksa wonten griya. Secara visual kita belum pernah ketemu. Misalkan di lahan pertanian, wah, ini merokok itu ayu Mbok Dewi Sri, itu belum pernah. Dan kita tidak pernah mengandai-andai kemudian kita berimajinasi bahwa Mbok Dewi Sri itu mesti rambutnya terurai, kemudian manusia enggak. Tapi itu dikembalikan kepada kita. Jadi Mbok Dewi Sri, kita menamakan Mbok Dewi Sri itu adalah zat sebagai wakil sang pencipta. Nah, zat sebagai wakil sang pencipta itu di mana? Ya ada di diri kita. Karena manusia dilahirkan di bumi ini, manusia ini sebagai wakil kebaikan dari sang pencipta untuk menebar kebaikan. Itu Dewi Sri Mulih. Selalu itu Mas. Jadi tidak pernah ganti-ganti lakon ya Pak? Tidak pernah ganti lakon. Tetap Dewi Sri Mulih. Tapi yang dalam jenengan terus apa gonta-ganti juga Pak? Di Lamuk ini ada 3 dalang Mas. Ada 5 dalang. Ada 5 dalang. Ada 5 dalang dan kami sangat merdeka sekali bahwa kami tidak egois bahwa yang dalang harus saya, yang dalang harus Mas teman saya. Yuk ini punya desa semua. Yuk sampean sing junior yang kemarin lulus dari ISI sampean dalang gitu. Mana Pak niki jarengan ayo separonan karo aku. Misalnya gitu. Bapak punya rekamannya Pak wayang itu? Saya belum pernah sempat Mas merekam itu. Dulu pernah saya rekaman di RRI tapi
Saya cari flash disknya kok nggak ada. Ini Pak, nanti rencana tahun depan ini ada rencana nanggap wayang enggak Pak? Setiap tahun ada. Kemarin masa pandemi saya nekat gelar wayang. Tetap ya. Tanggal 2 Agustus. Saya berprinsip begini. Masa pandemi ini oke lah, kita harus mengikuti protokol kesehatan karena ini taruhannya adalah hidup dan mati. Nah, tapi jangan sampai nanti bahwa budaya ini dimatikan oleh pandemi. Nah, apapun yang harus kita lakukan, upacara adat harus kita lakukan, tapi kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Apa yang harus kita ikuti? 1, jaga jarak. Lokasi wayang panggung yang dulu 8x10 kita lebarkan lagi. Jadi jaraknya agak lebih berjarak. Kemudian pengrawit harus pakai masker. Sebelum naik panggung harus cuci tangan dulu. Nah, ini harus kita batasi dan kita mempersiapkan teman-teman gugus untuk menjaga itu supaya nanti tidak ada lonjakan penonton lah misalkan. Itu kemarin tanggal 2 Agustus kita terapkan. Semoga tahun depan saya menangi Pak. Aturi rawuh Mas di upacara adat. Saya nanti bisa buatkan dokumentasinya Bu Bapak. Bisa buat simpanan, bisa di setel di rumah, bisa nonton di YouTube, misalnya begitu. Terus ini Pak, saya kan kemarin sowan juga dengan Dalang Simun bahwa wayang itu sebaiknya yang memang harus sesuai dengan pakem. Wayang itu memang sudah diatur oleh dengan rupa oleh para pembuatnya, agar dibuat seperti itu. Akan tetapi ini kan searah dengan perkembangan zaman ini Pak, di mana orang-orang dekat dengan perangkat, orang dekat dengan internet. Artinya kesibukan orang bukan lagi dia berada di belakang dalang kemudian melihat pentas, tapi dia melihat HP. Ini salah satu hal yang fenomenal kan, keberadaan almarhum Dalang Seno yang menggugat dunia pewayangan begitu rupa. Ini kalau berpendapat dengan seperti apa ini Pak? Luar biasa Mas. Jadi menurut Mbah Simun bahwa wayang itu harus jangan keluar dari koridor pakem. Menurut saya begini, ketika seorang dalang akan memainkan wayang Gagrag Yogyakarta, itu harus relnya Gagrag Yogyakarta. Kemudian kalau seorang dalang akan mementaskan dengan Gagrag Solo atau Surakarta, itu ya harus dengan rel Surakarta. Tetapi kesenian itu harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, dan kita harus beradaptasi di zaman dan eranya. Zaman Erlangga itu, di zaman Kerajaan Kauripan Prabu Erlangga itu, wayang hanya iringannya pakai seruling dan pakai kendang misalkan. Nah, di zaman Majapahit itu sudah berevolusi lagi, sudah ada tambahan alat musik. Nah, sekarang ini berhubung kita itu mempunyai pegangan yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi bab satu juga, bisa dikolaborasi antara wayang Gagrag Solo dan Gagrag Jogja misalkan. Nah, yang dimaksud pakem itu begini Mas, ketika di awal di patat 6 jejeran, kalau jejeran itu kita pakai suluk Gagrag Jogja, itu nanti sampai ending itu harus pakai suluk Gagrag Jogja semua. Nah, kemudian di adegan kedua di pelencung misalkan, kita akan mengambil dengan Gagrag Solo misalkan. Nah, pelencung, sulukan pelencung, terus kemudian odo-odo dan lain sebagainya, ya ini dengan Solo semua. Jadi menurut saya bisa saja dikolaborasi, bisa saja. Tapi pakemnya ini yang dimaksud, jangan sampai nanti di jejeran pertama kita pakai suluk Jogja, kemudian janturan Jogja, janturan Jogja tapi suluknya Solo. Nah, kemudian nanti ada odo-odo Girisonya, kemudian pakai pesisiran gitu. Nah, ini nanti penonton, ini jangan dalangi piye ini gitu. Tapi kalau di jejer pertama misalkan, jejer pertama itu pakai janturan Jogja, suluknya Jogja. Terus nanti odo-odone Jogja, kemudian nanti di pelencung pakai yang Gagrag Solo. Nah, orang justru akan, ini hasanah kebudayaannya luar biasa ini. Bisa memadukan dan di dalam perpaduan ini tidak terjadi semacam kayak kutub yang berlawanan. Ya, tidak ada kutub yang berlawanan. Sik Mas,
kayak sama kan gue aku nonton wayang janturannya Jogja, ini kok sulukannya pesisiran, kira-kira nyambung mas, kan gitu. Kalau secara pribadi Pak, jenengan melihat almarhum Dalang Seno itu seperti apa sih Pak? Saya pernah sering melihat Seno di pertunjukan yang langsung, saya pernah melihat di YouTube, pernah melihat di media-media elektronik lainnya. Seno ini, almarhum Seno ini sangat luar biasa. Jadi yang saya menggarisbawahi begini, jadi beberapa lini dari pesantren bisa menikmati, dari anak jalanan bisa menikmati, pejabat bisa menikmati, kaum milenial bisa menikmati, petani bisa menikmati. Nah, menurut saya keistimewaan almarhum Dalang Seno ini dialog di dalam pewayangan itu sangat mudah dicerna, universal, mudah dicerna, dan Seno memerankan baik tokoh raja misalkan kayak Baladewa, kemudian Kresna, kemudian Puntadewa dan lain sebagainya. Ini tidak terkesan bahwa kok bahasanya muluk-muluk, tapi ini tidak lepas dari koridor unggah-ungguing keraton, tapi masyarakat itu benar-benar bisa menerima. Ya menungguin ratu kan seperti itu. Nah kemudian di Banyolan oleh bahasa di kesenian Banyolan di Ponokawan itu, ini benar-benar mewakili suara dari masyarakat kecil. Jadi misalkan karakter Bagong, ya karakter masyarakat kita itu ya kayak gitu. Ada yang memang kayak Bagong, ada kayak Petruk. Nah terakomodir semua mas, menurut saya terakomodir semua. Meskipun kadang ada di pejabat-pejabat itu, pejabat ini mungkin ada karakternya orangnya sing rada blanyong sithik misalkan, rada seneng guyon. Nah, ini ketika melihat pementasan almarhum Ki Seno, mereka itu seolah-olah melihat diri sendiri yang bisa menyuarakan, bisa menyampaikan gitu. Jadi malah terwakili ya komunikasinya ya Pak? Iya, menurut saya iya. Jadi saya ini di gunung mas, saya ini di gunung, dari kota itu sekitar 8 kilo. Tapi ketika melihat dalam almarhum Seno ini yang notabene adalah almarhum ini adalah beliau Piyayi Jogja, sing kebak sopan santun dan toto kromo unggah-ungguh dan lain sebagainya. Sementara orang gunung ini kan bahasa gunung, bahasa wong macul, bahasa wong tani sing cepat ndeles gitu bahasanya, cepat ndeles. Tapi ketika melihat pementasan Dalang Seno ini kok gunung mereka enjoy dan mengalir, bahwa di dalam Seno menceritakan itu seolah-olah kita masuk di dalam adegan itu. Kita terwakili ya Pak? Nah, terwakili dan kita masuk di situ. Gitu. Kalau pesan Anda Pak terhadap generasi milenial di luar sana terhadap dunia pewayangan ini apa nih Pak? Kalau saya, kita dandani dulu si pelakunya dulu. Jadi Seno ini menjadi barometer, menjadi acuan dan menjadi referensi pelaku-pelaku seni, terutama dalang-dalang. Jadi bagaimana dalang-dalang ini supaya nanti anak-anak milenial, kemudian kita akan menghadapi setelah tahun 2020 ini kan kita akan menghadapi begitu global yang sangat kompleks mas. Jadi pengaruh budaya ini secara otomatis dan tidak terasa akan mengalir dan akan merasuki di generasi-generasi milenial ini. Nah, bagaimana mensikapi itu supaya nanti kesenian wayang, kesenian tradisional ini benar-benar dinikmati, benar-benar digemari, dan benar-benar mereka generasi milenial itu undergani dengan kesenian itu, ya kita dandani dulu bareng-bareng. Jadi teman-teman dalang ini harus introspeksi. Artinya introspeksi, ya oleh mayang ojo monoton, ojo mayangi, ojo real kuwi wae. Seno ini menjadi barometer. Tahun 2025 mungkin kalau Seno di tahun 2017, 18, 19, 20 pewayangannya seperti itu sudah bisa menggait kaum milenial. 2025 kita harus mempunyai trik dan strategi lagi. Nah ini yang harus dipersiapkan oleh teman-teman pelaku seni supaya nanti benar-benar nyambung terus. Jangan katanya punya ide Pak tentang wayang batu. Nah
Ini teman-teman, ini salah satu sampelnya mungkin. Saya tokoh yang lain belum ada yang baru dipesankan. Besok cerita sedikit Pak tentang wayang baku Pak. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa wayang itu adalah pesan di situ. Kami sebagai petani tembakau, kami banyak cerita di dalam kami berbudidaya dan berbudaya mengenai tembakau. Kami kepengen sekali bahwa tembakau ini benar-benar menjadi salah satu komoditi bagi warga kami dan ini bisa diakui oleh Republik ini. Jadi saya kepengen membuat wayang baku. Jadi wayang baku ini alur ceritanya nanti beda dengan Mahabharata dan Ramayana. Jadi di dalam pertembakauan, di dalam budidaya dan budaya itu satu, kita ada Pranoto Mongso, kemudian di situ ada upacara adat, ada ritualnya. Nah seputar itu. Jadi kita akan di dalam wayang baku ini nanti ada pesan-pesan. Taruh contoh seperti ini. Misalkan adegan pertama. Adegan pertama itu nanti ada tokoh. Tokoh ini bukan raja, bukan kesatria, tapi semacam kayak petani gitu. Petani kemudian rakyat jelata. Nah, rakyat jelata ini mempunyai seorang yang dituakan gitu. Nah, fungsi dan tugas orang yang dituakan di dalam adegan itu mengingatkan bahwa ki wancine dulur-dulur tani lemahe padha digarap sing becik. Supaya lemahe aja nganti kali piye. Ayo pinggir digalang karo sing apik. Nah, iki mengko jero meneh 20 dina. Etung saka dina iki kowe mengko wis wancine nyawur baku. Nah, nyawur baku ki kepiye? Nyawur baku kowe kudu nyawur wiji baku ki siji. Wijine kudu digemateni, sing gabuk tinggalem, sing aos-aos mengko ditangkalake. Besok men duwe tanduran baku hasil sing apik. Nah, kemudian yang kedua, nanti ada pesan-pesan lagi. Bagaimana merawat tembakau, bagaimana nanti kita memelihara tembakau, bagaimana nanti rasa kita sebagai petani tembakau terhadap tanaman tembakau, kedekatan kita seperti apa, oleh nutrien dan sebagainya, seperti itu. Jadi tokoh-tokohnya nanti kami hanya mengambil satu petani tembakau, kemudian nanti akan saya visualkan. Di situ ada beberapa Dewi Sri, ada Dewi Sri kuning, Dewi Sri hijau, Dewi Sri Anjang Kencono dan yang sebagainya. Nah, kemudian nanti juga ada tokoh antagonis di situ. Tokoh antagonis itu kita juga mengambil dari keseharian masyarakat. Misalkan, ora mbah nandur baku wis mangan kowe tung, nandur baku teko ceblok ngene wis apa-apa misalkan. Nah, ini nanti akan menjadi menarik. Akan menjadi menarik ketika di dialog ada tokoh sepuh, kemudian ada tokoh yang sing rada ora pati gaduh, rada nek. Nah, semoga kalau endingnya nanti rencana dibangun seperti apa nanti? Konstruksi wayangnya. Ya. Wayangnya nanti saya tidak akan mengambil dari Gagrak Solo, Gagrak Kedu dan Gagrak Ngayu Jakarta. Misalkan wayang itu karo putri gini terus ada samir-samirnya. Saya akan imajinasi saya nanti bahwa tokoh perempuan ini ya sosok perempuan saja. Hanya keterwakilan sosok perempuan. Misalkan nanti hidung tidak harus mancung. Tidak harus mancung seperti wayang-wayang yang Gagrak sekarang ini. Yang penting di situ ada karakter perempuan, kemudian rambut terurai dan lain sebagainya. Gitu. Kalau ending dari cerita ini Pak, nanti ternyata mau dibangun seperti apa nanti? Ending dari cerita ini nanti yang paling saya fokuskan adalah pesan itu Mas, pesan. Jadi tidak ada euforia di situ ketika ada dialog antara tokoh sing nyeleneh dan tokoh sing pakem misalkan. Kemudian ada euforia bahwa ini yang menang, ini yang kalah, ini yang baik, ini yang buruk. Tapi akan saya lebih kedepankan pesan di ending itu bahwa seorang petani tembakau sebelum memulai untuk bertani dan memelihara tembakau, ini ada konstruksi dan bagan yang harus dilaksanakan oleh petani tembakau. Dan harapannya Pak dari semua yang Bapak lakukan itu apa? Untuk wayang ini, dari wayang tembakau ini salah satu untuk menyuarakan bahwa kami petani tembakau itu ada di Indonesia. Di Republik ini kami ada dan kami berada. Jadi keberadaan kami petani tembakau, kemudian kami membuat wayang yang wayang ini nanti dari daun tembakau,
bahwa kami akan menunjukkan kepada dunia bahwa kami ada, kami berbudaya, kami beradab. Oke, jadi itu teman-teman perbincangan kami yang sangat panjang dengan Pak Sutopo yang sangat luar biasa ini, Bapak yang sangat informatif dan juga inspiratif. Jadi beliau ternyata meskipun tinggalnya di Desa Kluthuk, Gunung ini di lereng Sumbing loh teman-teman. adoh ratu cepak watu. Adoh watu cepak watu adoh segoro. Ini berapa mdpl Pak? 1200. 1200 luar biasa. Beku saya di sini teman-teman. 1200. Jadi kita hanya punya harapan bahwa apa yang sudah kita perbincangkan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Kemudian menggugah kesadaran kita tentang pentingnya juga berseni dan berbudaya, menjaga tradisi agar negara Jawa ini, negara Jawa, negeri kita di Jawa ini tetap lestari sampai kapanpun. Itu adalah mata rantai emas untuk nyambung paseduluran dan semua bisa disatukan lewat budaya. Karena budaya tidak mengenal ras, tidak mengenal keyakinan, jadi di situ ada kekompakan. Menurut saya di dalam kebudayaan, misalkan saya Mayang, saya tidak sing kae nabuh wong Muslim, sing kae wong Buddha, wong Hindu, satu kesatuan, kekompakan. Itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan bye-bye.